Oke, saya kembali. Materi hari ini yaitu tentang siklus pengeluaran. Nah, sebenarnya siklus pengeluaran itu adalah salah satu dari subsistem yang ada di dalam sistem informasi akuntansi. Nah, sistem informasi akuntansi itu pada aplikasinya dibagi dalam beberapa subsistem. Nah, subsistem ini, kenapa SIA itu pakai subsistem? Karena SIA itu merupakan sistem yang kompleks, yang sangat kan menyeluruh gitu ya, di perusahaan itu semua kegiatannya masuk ke dalam SIA. Nah, di dalam SIA ini biar bisa lebih terkontrol gitu ya, biar bisa terkendali, biar bisa gampang pengawasannya, itu makanya dibagi-bagi dalam subsistem. Oke, suara saya kedengaran? Kedengaran, Bu. Kedengaran ya. Oke, saya lanjutkan. SIA merupakan sistem yang cukup kompleks karena sangat besar gitu ya. Sehingga dibagi dalam beberapa subsistem untuk memudahkan pengimplementasiannya, memudahkan pengontrolannya, mempermudah pengawasan. Nah, subsistem sistem informasi akuntansi ini memproses berbagai transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan yang secara langsung mempengaruhi proses transaksi keuangan. Jadi, transaksi keuangan itu pasti dimasukkan dalam sistem informasi akuntansi. Tapi ternyata di SIA itu juga ada sistem transaksi non-akuntansi, non-keuangan gitu ya. Tapi transaksi non-keuangan ini ada pengaruhnya terhadap transaksi keuangan. Seperti apa contohnya? Contohnya kayak pergudangan. Nah, pergudangan ini ada hubungannya sama pergudangan itu persediaan. Jadi persediaan barang yang mau dijual itu mereka kan punya catatan sendiri nih. Barang yang laku dijual A, barang yang tidak laku dijual, yang kurang laku peminatnya yang B misalnya. Sehingga yang A produknya stoknya tinggal dikit, perlu dibeli lagi. Nah, itu semuanya kan bukan nggak terlalu pakai keuangan gitu loh. Tapi itu juga masuk dalam transaksi keuangan gitu ya. Transaksi non keuangan yang ada pengaruhnya terhadap transaksi keuangan. Oke, selanjutnya menurut Romey dan Steinbart gitu ya, siklus pemrosesan transaksi pada sistem adalah suatu rangkaian aktivitas. Jadi kalau rangkaian gitu ya, kalau kalian lihat rel gitu ya, rel kereta api itu kan rangkaian gitu ya. Kalau ada salah satu yang bolong gitu ya, itu nggak bisa jalan keretanya. Jadi rangkaian tuh harus semuanya tersusun berurutan, yang mana itu nanti akan dari ujung sampai ujung bisa selesai. Tapi kalau salah satunya nggak ada, itu nggak selesai. Nah, itu namanya rangkaian. Aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam melakukan bisnisnya, mulai dari proses pembelian bahan baku gitu ya, proses produksi hingga penjualan barang dan jasa. Nah, itu semua adalah rangkaian aktivitas atau rangkaian bisnis atau proses bisnis kita bilangnya. Oke, subsistemnya apa saja ini? Nah, subsistemnya ada 5. Yang pertama revenue cycle atau siklus pendapatan. Itu kita sudah bahas minggu lalu, siklus pendapatan itu apa. Kemudian yang kedua, siklus pengeluaran yang akan kita bahas hari ini, yaitu terdiri dari peristiwa pembelian bahan baku, pembelian material, pembelian mesin, pembelian aset, itu semuanya adalah pembelian. Dan pengeluaran kas, karena ketika melakukan pembelian itu kan harus dibayar gitu ya, harus mengeluarkan uang dari kas. Makanya namanya ada 2 proses kegiatan di dalam siklus siklus pengeluaran, yaitu proses pembelian barang, proses pembeliannya sama pengeluaran uang dari kasnya. Kemudian yang ketiga itu adalah human resource atau payroll cycle, siklus penggajian atau siklus pengawasan dari sumber daya manusia yang terdiri dari peristiwa yang berhubungan dengan perekrutan sumber daya manusia atau tenaga kerja atau pegawai, kemudian pembayaran atas tenaga kerjanya. Jadi bukan hanya perekrutannya, tapi juga pengawasan pekerjaannya, kemudian pengupahan atau penggajian. Kemudian produksi siklus produksi yang terdiri dari peristiwa yang berhubungan dengan proses mengubah bahan mentah atau proses
pengubahan material menjadi produk atau jasa yang siap dipasarkan. Proses produksi, siklus produksi gitu ya. Kemudian yang kelima, siklus keuangan yang terdiri dari peristiwa yang berhubungan dengan penerimaan modal dari investor dan kreditor, pemilihannya gitu ya, pemilihan komposisinya. Berarti kalau kayak segini kita butuh dana segini, itu dari investor kita ambil berapa, kalau kita perlu pinjam dari kreditor, dari bank itu berapa, itu nanti hubungannya di siklus keuangan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Halo? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Jadi ini yang kita pelajari di dalam sistem informasi akuntansi, siklus pendapatan sudah kalian kemarin kerjakan ya, kalian saya minta cari apa itu siklus pendapatan. Kemudian hari ini kita akan belajar namanya siklus pengeluaran. Oke, selanjutnya pengertian siklus pengeluaran. Jadi kalau saya bilang tadi, siklus pengeluaran itu terdiri dari dua kegiatan, dua kegiatan besar gitu ya, sebenarnya dua aktivitas inti. Nah, setiap aktivitas itu sebenarnya ada aktivitas atau kegiatan-kegiatan kecil lainnya gitu ya. Yang pertama ini di sini disebutkan bahwa menurut Considine dan Parkes, siklus pengeluaran itu terdiri dari dua fase. Fase yang pertama adalah fase pembelian, gitu ya. Kemudian fase yang kedua adalah fase hutang atau fase melunasi pembelian tadi, gitu ya. Jadi di situ kalian mengeluarkan, karena kalau pada kenyataannya memang ketika membeli gitu kan kalian harus langsung membayar. Tapi kalau dalam jumlah besar itu mereka harus melakukan namanya pengecekan, harus mengeluarkan barang gitu dari gudangnya vendor, supplier. Kemudian setelah itu barang itu masih dikirim gitu ya, melalui pengiriman dalam jumlah besar juga. Kemudian setelah barang itu sampai di kota yang dituju, masih harus masuk gudang. Jadi prosesnya itu panjang sehingga mereka tidak langsung membayar saat itu juga. Jadi ada yang namanya fase hutang, di situ disebutkan. Biasanya setelah barang itu dicek oleh pihak gudang, barang itu benar-benar sesuai dengan yang dipesan gitu ya, itu baru nanti ada pembayaran. Jadi pembayarannya juga biasanya ada di dalam tenor, beberapa tenor. Misalnya dalam jangka waktu 1 bulan harus lunas, nanti dibayar beberapa kali kayak gitu. Karena dalam jumlah besar gitu. Kalau kita membayangkannya nggak susah membayangkannya. Jadi kalau mereka itu bisnis to bisnis, apa namanya, penjualan bisnis to bisnis. Jadi kalau perusahaan besar A membeli bahan baku dari perusahaan besar B, mereka akan membeli dalam jumlah besar karena punya gudang sendiri-sendiri. Jadi barang yang dikirim adalah gudang ke gudang gitu ya. Yang perusahaan itu hanya apa namanya, datanya saja yang dikirim. Data apa namanya, nanti ada di situ. Kita akan bahas. Oke, jadi di sini ya, di mana pertama itu adalah proses fase pembelian, yaitu di mana perusahaan berinteraksi secara terus-menerus dengan pihak eksternal atau supplier atau vendor untuk mendapatkan barang atau jasa. Tujuan dari purchasing, nah di sini menggunakan kata purchase. Purchase itu maksudnya beli ya. Tujuan dari purchasing itu adalah mendapatkan barang yang bagus dalam jumlah yang cukup. Kalau barangnya bagus tapi jumlahnya nggak cukup, itu juga nggak bisa gitu ya. Kita sebagai perusahaan besar butuhnya juga banyak gitu. Dan mendapatkan barang yang tepat, barang yang dibutuhkan pada waktu yang tepat. Karena gudang itu biasanya juga terbatas. Sehingga ada siklusnya gitu ya. Oh, sekarang waktunya beli produk yang B gitu ya. Setelah produk B-nya punya masih ada separuh, berarti ada ruang kosong nih, berarti waktunya beli produk yang C gitu. Mereka kalau di gudang yang terbatas akhirnya seperti itu, nggak bisa menumpuk barang terlalu banyak. Jadi ada waktunya untuk beli produk A, waktunya beli produk B, itu mereka punya jadwal sendiri bagian gudang. Kemudian untuk mendapatkan hal tersebut, pembelian harus disetujui dan diotorisasi secara benar. Jadi pihak gudang itu akan melaporkan misalnya, oh produk A waktunya beli, mereka akan lapor ke pusatnya. Pusat nanti akan melaporkan,
kita punya dana nggak untuk beli? Kita kalau mau beli ke vendor yang mana? Itu yang punya datanya adalah bagian pembelian. Kalau bagian gudang hanya melaporkan saja, melaporkan bahwa waktunya beli produk A, gitu ya. Kemudian, nah bagian bagian pembelian tadi yang punya datanya. Nah, yang melakukan otorisasi ini adalah bagian pembelian tadi. Kemudian semua komitmen gitu ya dan kewajiban pembelian harus dicatat, mulai dari data masuk yang dari data gudang tadi, data masuk ke bagian pembelian tuh harus masuk gitu ya, harus tercatat. Kemudian dari pihak pembelian ini menyerahkan pesanan pembelian gitu ya, itu ke bagian vendor juga harus ada catatannya gitu ya. Dan dicatat baik, dan barang atau jasa yang sudah didapat harus memenuhi kualitas yang sudah ditentukan. Biasanya makanya setelah barang itu diterima oleh gudang, mereka itu nggak langsung diterima tanda tangan terima, mereka akan mengecek dulu. Oh iya, barangnya sudah sesuai. Kalau beli besi, besinya yang tebal sekian. Kalau ternyata dikirimnya yang besinya lebih jelek, ya mereka protes, nggak mau bayar gitu loh. Nanti akan pengaruh pada kualitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Kalau bahan bakunya jelek, ya nanti kualitas barang yang dihasilkan juga jelek. Atau kayak kemarin di McD, kita biasanya pakai roti grade A, kemudian dikiriminya roti grade B, karena roti grade yang yang bagusnya habis, jadi ada roti yang lebih murah. Ya nggak mau, pihak McD dikirimi kalau udah kayak gitu, nggak mau kayak gitu. Nah itu harus ada pengecekan dulu setelah barang diterima. Nah, kemudian ada yang namanya fase kedua, yaitu fase hutang, di mana tujuannya adalah membayar hutang kepada orang yang tepat, jumlah yang tepat, dan juga pada waktu yang tepat. Untuk memastikan integritas dari laporan keuangan, semua kewajiban utang harus dicatat secara tepat dan akurat. Itu ya, jadi harus dicatat bagian pencatatannya. Ini yang tadi saya sampaikan, kalian harus dipahami bahwa yang namanya penjualan itu kalian mengeluarkan barang, gitu ya. Tapi kalau namanya pembelian, kalian mendapatkan barang. Kalau penjualan kalian mengeluarkan barang tapi dapat uang, kalau pembelian kalian mendapatkan barang tapi mengeluarkan uang. Oke, selanjutnya pembelian, atau di sini ada yang namanya purchasing, atau ada yang namanya expenditure. Expenditure itu lebih diartikan sebagai belanja gitu ya, tapi sama-sama kegiatan membeli. Oke, pembelian itu adalah merupakan salah satu kegiatan dari tiga kegiatan utama dalam siklus pengeluaran. Loh Bu, kan tadi siklus pengeluaran itu cuma ada dua, memang dua fase, tapi sebenarnya ada tiga kegiatan, gitu ya. Nanti saya akan jelaskan tiga kegiatannya itu apa, gitu ya. Oke, adalah salah satu kegiatan utama dari siklus pengeluaran. Jadi kalau kita nggak ada pembelian, itu sebenarnya kita tidak mengeluarkan apa-apa gitu ya. Jadi tidak ada. Jadi siklus pengeluaran itu terjadi karena ada namanya pembelian. Oke. Kemudian proses pembelian adalah struktur interaksi antara orang-orang, peralatan, metode, dan pengembalian yang didesain untuk mencapai fungsi utama, yaitu menangani pekerjaan yang berulang-ulang dari departemen pembelian dan departemen penerimaan. Jadi sistem ini gitu ya, sistem ini dibikin karena terjadi proses yang berulang. Nanti pasti akan beli lagi, beli lagi, sehingga perlu dibikin struktur yang baku. Ini yang namanya proses bisnis tadi ya. Karena proses bisnis itu ada step-stepnya, sudah jelas, sudah tertulis jelas bahwa kalau mau beli barang gitu ya, kalau barang A itu sudah sampai batasnya harus beli, gitu ya, jangan sampai habis benar baru beli, tapi sudah sampai sisa sekian harus beli, itu ada catatannya. Oh, barang A itu minimal persediaan sekian harus beli, harus mengajukan pembelian. Itu pihak gudang atau pihak persediaan sudah harus punya catatannya. Nah, kemudian laporan kemana? Kalau mau beli lapornya kemana? Itu harus ada catatannya, harus ada alurnya gitu yang akan kalian buat gitu. Itu yang membuat adalah bagian sistem. Nah, sistem informasi. Kemudian mendukung kebutuhan pengambilan keputusan dari orang-orang yang mengatur departemen pembelian dan departemen penerimaan. Jadi ketika pihak
gudang itu mengajukan pembelian, ya, departemen pembelian ini nggak akan langsung menyetujui. Mereka akan melakukan beberapa pengecekan, misalnya pengecekan dana, terutama pengecekan dana, sumber dana, dananya mereka ada nggak untuk beli. Yang kedua, bagaimana laporan penjualannya? Kita perlu nggak beli produk itu, beli bahan baku itu lagi, kalau penjualannya itu nggak terlalu bagus, kayak gitu. Jadi mereka nggak langsung otomatis menyetujui. Kemudian, oh ternyata apa namanya, penjualannya bagus, berarti kita harus menyediakan lagi bahan bakunya, kayak gitu. Nah, ini akan membantu, sistem ini akan membantu pengambilan keputusan. Kalau pihak pembelian ini nggak punya datanya penjualan, mereka nggak bisa ngambil keputusan. Makanya sebenarnya siklus pendapatan dan siklus pembelian ini harus tersedia gitu loh. Mereka harus tercatat semua sehingga bisa langsung diambil, membantu pengambilan keputusan. Kemudian membantu dalam penyiapan laporan internal dan eksternal. Nanti itu apa namanya, laporan uang masuk dan laporan uang keluar kayak gitu. Itu nanti di laporan keuangannya. Selanjutnya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelian itu adalah proses terjadinya pembayaran. Bisa berupa tunai, cek atau giro yang dilakukan untuk memenuhi kewajiban akibat adanya hutang usaha atau pembelian secara tunai. Jadi, proses pembelian itu kalian memang harus membayar. Makanya proses pembelian itu masuk dalam siklus pengeluaran. Karena yang terjadi di situ kalian harus mengeluarkan dana. Entah itu secara tunai ataupun secara cek ataupun giro yang masuk dalam hutang, melunasi hutang. Gitu ya. Itu namanya siklus pengeluaran. Jadi kalau kalian bicara siklus pengeluaran, itu yang dikeluarkan maksudnya uangnya. Siklus pendapatan, kalian melakukan penjualan. Entah itu penjualannya benar, kemudian ataupun terjadi retur gitu ya, itu masuknya di dalam siklus pendapatan. Nah, kemudian ada yang namanya pembelian aktiva tetap. Pembelian aktiva tetap itu seperti apa, Bu? Pembelian seperti membeli mesin peralatan. Kan peralatan besar tuh gitu ya, jadi nggak mungkin apa namanya, dianggapnya sebagai aktiva tetap. Membeli kendaraan, membeli gedung, membeli tanah, itu masuknya aktiva tetap. Akan mengurangi modal, tentu saja, kan butuh uang untuk melakukan pembelian itu. Dan disebut pengeluaran modal. Kalau di bahasa Inggrisnya, kalian bisa cari namanya capital expenditure, atau disingkatnya jadi CAPEX. Nah, ini berarti yang biasanya dilakukan di awal usaha. Kadang kalau di tengah-tengah untuk peningkatan ekspansi usaha. Jadi kalau usahanya mau berdiri, dia kan harus beli peralatan gitu loh. Kalau dia mau buka cabang, dia akan beli peralatan lagi gitu. Nah, itu makanya namanya capital expenditure. Nah, kemudian ada yang namanya pengeluaran pendapatan. Loh, kok pengeluaran pendapatan? Iya, ini adalah pembelian bahan-bahan baku biasanya. Jadi kalau kalian misalnya kayak gini, kalian mau bikin warung kopi nih, warung kopi berarti kalian kan butuh meja, kursi, itu namanya capital expenditure, membeli bahan baku. Membeli bahan modal, gitu ya, membeli modal. Tapi kalau kalian beli kopinya, beli gulanya, bayar air, itu namanya pengeluaran untuk mendapatkan pendapatan. Makanya pengeluaran pendapatan. Namanya revenue expenditure. Jadi namanya EPEX, expenditure. Nah, revenue expenditure atau disingkatnya jadinya REPEX. Jadi CAPEX dan REPEX. Mungkin nanti kalian akan ketemu istilah ini. Ya. Jadi kalau yang ini namanya capital expenditure, yang ini namanya revenue expenditure. Jadi kalau di sini pengeluaran pendapatan terjadi untuk membiayai pembelian pada periode berjalan,
sehingga biaya yang keluar tidak ditetapkan sebagai aktiva tetap di neraca, melainkan sebagai beban dalam laporan laba rugi. Nah, kayak beban apa gitu ya? Biaya kayak biaya bahan baku, terus beban gaji. Nah, itu semuanya adalah masuk di revenue expenditure. Kemudian pengeluaran terjadi karena adanya kebutuhan untuk membeli persediaan yang sudah habis atau dibutuhkan. Nah, ini untuk membeli persediaan itu masuknya. Nah, yang masuk di dalam siklus pengeluaran itu sebenarnya yang ini. Ini sama, saya merahin ya, sama ini. Gitu ya. Tapi kalau yang namanya beban gaji, beban-beban itu tidak dimasukkan dalam siklus pengeluaran. Kalau beban gaji itu nanti masuknya di ini yang tadi, payroll cycle, payroll siklus penggajian, masuknya di sana, gitu ya. Karena nanti ada hubungannya sama SDM, bagaimana kinerjanya, gitu ya. Kalau kinerjanya bagus, berarti dia dapat bayaran full plus bonus malah gitu. Kalau kinerjanya nggak bagus, sering pulang lebih cepat gitu, oh dia ya dikasih gaji pokok aja udah untung, udah bagus. Ya, itu nanti hubungannya sama sana. Jadi nggak masuk di dalam siklus pengeluaran ini. Itu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Halo. Bisa dipahami ya? Iya. Oke, selanjutnya. Nah, tadi saya bilang kan ya ada dalam siklus pengeluaran atau expenditure siklus, ada yang bilang expenditure siklus ya. Itu ada 3 kegiatan utama, yaitu pertama memesan barang, menerima barang, dan membayar. Walaupun fasenya yang pertama ini adalah dalam satu fase, dalam fase pembelian. Sedangkan yang ini baru fase membayar hutangnya. Gitu ya. Jadi memesan dulu gitu ya. Nanti kalau barang itu sudah dikirim itu harus dicek benar atau enggak. Kalau nggak benar kan harus dikembalikan, diretur gitu ya. Karena kalau nggak sesuai barangnya dengan yang dipesan, dengan kualifikasi yang diinginkan, itu nanti pengaruhnya adalah kepada kualitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan kalian. Tuh ya, jadi ada 3 kegiatan utama yaitu memesan barang yang mau dibeli, kemudian menerima dan menyimpan barang, peralatan, dan jasa. Yang ketiga, membayar barang, peralatan, dan jasa tersebut. Ini kalau dibikin prosesnya, gitu ya, proses pengeluaran yang paling umum pertama di sini kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke. Ya, kegiatan pertama itu menyiapkan permintaan pembelian dan atau pesanan pembelian. Jadi permintaan dulu. Pihak gudang ini yang melakukan permintaan pembelian. Pihak gudang yang tahu bahwa persediaan itu sudah mau habis gitu. Nah, yang melakukan permintaan pembelian ini kepada departemen pembelian. Kemudian departemen pembelian nanti yang menyusun pesanan pembelian. Ya. Ordernya gitu ya, order purchase-nya itu yang menyusun adalah departemen pembelian. Karena dia nggak akan langsung mengotorisasi, jadi dicek dulu, setelah diotorisasi baru bikin pesanan. Kemudian menyerahkan pesanan ini tadi kepada vendor atau pemasok barang yang dibutuhkan sesuai dengan yang dibutuhkan gitu ya. Jadi kalau dia butuhnya McD butuh daging yang bagus, ya berarti ya dia belinya di daging yang bagus itu. Misalnya dia butuh daging yang banyak lemaknya, dia akan beli di daging supplier yang daging banyak lemaknya. Dia butuh kayak gitu. Jadi dia punya catatan sendiri, dia punya list sendiri siapa vendor yang sesuai dengan yang dibutuhkan kayak gitu. Kemudian menerima barang atau jasa yang seringkali melalui angkutan umum. Jadi kalau pakai pengangkutan umum, jadi pakai jasa ekspedisi gitu ya. Pengangkut yang umum adalah perusahaan angkutan truk, jadi truk ekspedisi tadi saya bilang. Kemudian ada juga yang melalui kereta api ataupun angkutan udara. Kemudian setelah diterima barangnya sesuai dengan yang dipesan, kemudian dicatat hutangnya, dicatat sebagai hutang. Bahwa kalau kita lihat di sini pencatatannya adalah jurnalnya ya, jurnalnya itu adalah persediaan pada
hutang. Ataupun kalau dia belinya mesin, ya berarti peralatan ya, peralatan pada hutang. Itu catatannya di sini, di bagian catat hutang. Kemudian bayar faktur yang dihasilkan. Setelah itu, apabila mau membayar, misalnya ya, ataupun mengangsur atau mencicil, nah itu di sini pembayarannya. Kemudian setelah melakukan pembayaran, berarti kan hutangnya harus disesuaikan, penyesuaian ya. Jadi hutangnya berkurang, kasnya berkurang. Nah, di sini perbaharui catatan yang terpengaruh seperti hutang, kas, inventaris, dan pengeluaran. Jadi inilah yang dilakukan dalam proses pengeluaran yang paling umum. Selanjutnya, ini adalah aktivitas siklus pengeluaran, tapi menggunakan, kalau tadi kan pakai gambar, ini pakai kata-kata, lebih pakai cerita. Oke, yang pertama adalah aktivitas permintaan pembelian. Jadi yang mengajukan permintaan untuk melakukan pembelian. Ini bagian gudang, saya jelaskan lagi tadi ya. Jadi bagian gudang yang meminta pembelian barang. Nah, aktivitas permintaan pembelian barang dilakukan dengan menggunakan dokumen purchase requisition. Nah, ini jadi dokumen yang pertama. Ini dokumen yang diajukan oleh pihak gudang atau pihak persediaan kepada departemen pembelian. Ini jadi yang dikirim adalah dokumen. Kemudian dokumen ini berisi daftar pemesanan yang meliputi tujuan pengiriman barang, berarti tempat gudangnya gitu ya, kan mungkin dia punya gudang A, B, C, punya gudang banyak gitu ya. Kemudian tanggal pemesanan, nama dan jenis barang serta kuantitas barang. Prosedurnya adalah tiap-tiap departemen diperbolehkan mengisi dokumen purchase requisition atas persetujuan dari manajernya. Setelah itu, dokumen purchase requisition ini diserahkan ke departemen pembelian. Nah, diserahkan departemen pembelian. Nanti yang mengotorisasi itu ini. Hal ini dilakukan agar kebutuhan tiap-tiap departemen dapat terpenuhi dan juga merupakan pengendalian perusahaan agar tidak terjadi pemesanan ganda. Gitu ya. Jadi nggak beli barang yang sudah dipesan dibeli lagi. Nah, itu yang ngatur adalah departemen pembelian. Kemudian departemen pembelian ini yang akan mengalokasikan. Oh, kalau beli barang-barang kebutuhan kantor, misalnya kertas, bolpen itu ke vendor A. Oh, kalau beli bahan-bahan misalnya kebutuhan kantor, misalnya kantornya butuh kayak gula, kopi, nah itu ke toko B. Itu yang ngatur departemen pembelian gitu lah ya. Oh, kalau ini ternyata ada permintaan membeli kursi. Lah, kursi nanti yang arahkannya kemana? Kayak gitu misalnya. Nah, ini yang ngurus adalah departemen pembelian. Selanjutnya, aktivitas pemesanan barang dan jasa yang akan dibeli. Nah, setelah itu membuat namanya purchase order. Nah, ini bagian pembelian. Departemen pembelian tadi yang mengirim kepada vendornya. Nah, aktivitas pemesanan barang dan jasa yang akan dibeli dilakukan dengan menggunakan dokumen purchase order. Dokumen ini berisi tentang permintaan atas barang dan jasa ke supplier sekaligus pengirimannya. Jadi, kalau ini dari gudang ke departemen pembelian, kalau yang ini dari departemen pembelian ke supplier. Prosedurnya adalah departemen pembelian barang mencari supplier. Kalau dia sudah punya listnya, tinggal nyari dari list supplier atau vendornya tadi. Kemudian mencari yang memiliki harga terendah, kualitas barang terbaik, dan sistem pengiriman yang cepat. Jadi kalau kualitasnya cari kualitas yang baik, harganya dari kualitas terbaik itu yang mana yang paling bagus harganya gitu. Nah, itu dipilih gitu. Biasanya itu, kalau kualitasnya bagus ya harganya nggak terlalu jauh-jauh beda gitu. Hal ini kemudian departemen pembelian akan melakukan pemesanan dengan mengirimkan purchase order. Hal ini merupakan pengendalian perusahaan agar barang dan jasa yang dibeli sesuai dengan barang dan jasa yang dipesan oleh departemen yang mengajukan dokumen purchase requisition. Kayak gitu. Selanjutnya, aktivitas penerimaan barang dan jasa. Nah, setelah melakukan purchase order itu nanti harus mengisi namanya receiving report atau
laporan penerimaan. Nanti bagian gudang yang menerima tadi, oh iya barangnya udah diterima, barangnya sesuai, kan kayak gitu. Nah ini ya, aktivitas penerimaan barang dan jasa yang telah dibeli dilakukan dengan mengisi dokumen receiving report. Nah, dokumen ini berisi tentang pengakuan bahwa barang ini sudah diterima gitu ya, penerimaan barang dan jasa yang meliputi tanggal diterimanya barang, jenis, dan kuantitas barang yang telah diterima, asal pengirim, yaitu suppliernya, kemudian nomor purchase order. Oke, kalau kalian lihat di sini, di dalam dokumen receiving report, itu tidak ada yang namanya harga. Gitu ya. Harga itu disimpan oleh bagian departemen pembelian dan supplier. Karena kalau sampai orang itu tahu bahwa yang dikirim itu ada, misalnya bagian pengirimannya ya, pengirimannya tahu bahwa barang ini berharga, mereka bisa jadi malah diambil barangnya itu sama pengirimnya, sama kurirnya. Makanya tuh harga itu sebenarnya tidak boleh ditaruh di dalam receiving report. Kemudian bagian gudang juga nggak perlu tahu harganya, karena dia bukan bagian yang membeli, bukan bagian yang menjual. Dia cuma menyimpan saja. Harga itu disimpan lagi oleh bagian departemen pembelian dan supplier saja yang punya. Nah, jadi kalau dilihat di sini hanya nomor purchasing report, purchase ordernya, gitu. Kemudian pada aktivitas ini dilakukan pencocokan faktur. Nah, faktur ini dikeluarkan oleh perusahaan vendornya, bahwa biasanya barang keluar itu kan juga keluar faktur gitu ya, dengan purchase order. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah barang yang diterima telah sesuai dengan yang dikirim. Apakah melebihi kuantitasnya itu juga sesuai atau enggak gitu ya. Bahkan apakah telah terjadi salah pengiriman. Nah, itu biar nggak terjadi itu tadi. Maka barang yang bersangkutan akan kalau terjadi barangnya kelebihan ataupun kualitasnya salah, itu akan langsung dikembalikan kepada supplier yang bersangkutan. Terjadi retur gitu ya, return. Pada aktivitas ini juga dilakukan adanya retur atau pengembalian barang atas barang yang rusak saat diterima. Misalnya rusaknya terjadi pada saat barang itu keluar dari gudangnya vendor mungkin baik-baik saja, tapi pada saat pengiriman itu mungkin terjadi kerusakan. Nah, ini kita ya bagian gudangnya itu nggak mau tahu ya, pokoknya kalau barang ini rusak ya harus dikembalikan. Itu masih tanggung jawabnya dari vendor. Nah, ini terjadi namanya retur atau pengembalian barang. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya tidak terjadi transaksi keuangan kalau kita lihat di sini ya. Kan nggak ada uang yang keluar kalau kita lihat dalam aktivitas ini. Aktivitas ini juga tidak ada uang. Tapi ini termasuk dalam bagian dari siklus pembelian. Karena kegiatan-kegiatan ini, aktivitas-aktivitas ini akan berpengaruh terhadap transaksi keuangannya. Kayak gitu ya. Oke, setelah itu bagian gudang akan membuat dokumen receive report. Ini dilaporkan ke departemen pembelian tadi. Iya, barangnya udah nyampe nih. Dengan fakturnya kan sudah diterima sama departemen pembelian. Nah, dalam hal ini hanya barang-barang yang terdapat dalam purchase order saja yang boleh diakui. Sedangkan yang tidak sesuai langsung dikembalikan. Tadi ada retur. Hal ini merupakan pengendalian perusahaan agar dapat mengetahui barang apa saja yang telah diterima dan yang belum diterima atau masih belum dikirim sama suppliernya. Misalnya pesannya banyak banget, sedangkan kontainer untuk memuat itu nggak cukup, berarti kan dia harus ngirim 2 kali. Kalaupun ada barang yang dikembalikan, berarti nanti barang yang dikirim ulang itu nanti dibarengkan sama barang yang belum terkirim. Kemudian aktivitas persetujuan faktur dari supplier, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada barang yang dikembalikan kan nggak dimasukkan dalam faktur, makanya itu perlu disetujui oleh supplier. Aktivitas persetujuan dari supplier dalam rangka pembayaran atas pembelian. Jadi nanti yang dibayar itu hanya yang diterima saja, yang nggak diterima nggak perlu dibayar. Nah, itu kayak. Kemudian dilakukan menggunakan voucher package. Nah, ini dokumennya lagi. Nah, dokumen ini berisi tanggal pembuatannya, tanggal pembayaran, serta jumlah
barang dan jasa yang telah diterima berdasarkan dokumen faktur, purchase order, dan receiving report. Kemudian pada aktivitas ini dilakukan pencocokan dengan dokumen tadi, sudah sesuai atau enggak, ada yang barang yang dikembalikan, ataukah ada barang yang belum diterima, gitu ya. Kemudian ini dilakukan untuk mengetahui berapa jumlah yang harus dibayar. Kalau kita pesannya 10, ternyata yang datang cuma 5, ya masa mau dibayarnya 10 gitu, yang dibayar ya cuma yang 5 aja. Nah, setelah itu yang terakhir adalah aktivitas pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Aktivitas pembayaran atas barang dan jasa dilakukan dengan menggunakan dokumen pengeluaran kas. Jadi karena ini perlu mengeluarkan uang dari kas, harus ada dokumen ini. Dokumen ini berisi tanggal pembayaran, jumlah yang harus dibayar, beserta nomor faktur. Pada saat jatuh tempo pembayaran, nah jatuh tempo itu kan janjinya ya. Iya, ini apa namanya? Akan dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan. Berarti pada akhir bulan itu adalah saat jatuh tempo. Pihak supplier akan menagih perusahaan sesuai dengan dokumen voucher package. Dokumen voucher package tadi. Hal ini merupakan pengendalian perusahaan agar dapat mengetahui jumlah pengeluaran kas perusahaan. Oke, ini adalah aktivitas siklus pengeluaran beserta pengendaliannya. Gitu. Oke, selanjutnya ini adalah rangkuman tentang dokumen-dokumen yang dicatat tadi dalam aktivitas atau aktivitas siklus pengeluaran. Nah, menurut Asauri itu ya, bahwa yang dimaksud dengan pencatatan dalam pengawasan persediaan adalah semua pencatatan atau pembukuan mengenai penerimaan, persediaan di gudang, dan pengeluaran bahan-bahan baku serta hasil produksi. Jadi yang disimpan di dalam gudang itu bahan bakunya. Kalau bahan sudah sudah diproses, sudah jadi produknya sudah jadi, itu nanti biasanya disimpan lagi di dalam gudang. Jadi di dalam gudang itu ada bahan bakunya, bahan sudah jadi, barang setengah jadi, itu semuanya disimpan di gudang. Harus ada catatannya semua. Misalnya kayak gini, perusahaan mobil ya. Mereka itu ada gudang penyimpanan bahannya roda, ada gudangnya penyimpanan kacanya, penyimpanan kayak gitu. Sehingga namanya mobilnya nanti sudah jadi, itu juga harus ada disimpan. Ada gudangnya juga. Jadi bayangkan gudangnya banyak lagi banget untuk perusahaan mobil. Ini ya. Akhirnya diciptakanlah sebuah sistem yang gimana kita pakainya namanya inden gitu ya. Jadi kita pesen dulu, mobilnya baru dirakit gitu. Jadi mereka nggak nyimpen mobil jadi, tapi nyimpennya adalah bahan-bahan untuk ngerakit mobil. Jadi kalau ada saya pesen mobil yang warnanya merah, baru dirakit dulu, inden 1 bulan, 2 bulan, baru dipesen, setelah dipesen dikirim. Itu biasanya kalau mobil ya, karena mobil kan gede ya. Gimana kalau nyimpen terlalu banyak, nanti biayanya habis untuk pergudangannya doang gitu. Oke, selanjutnya pencatatan tersebut diperlukan untuk menjamin barang atau bahan-bahan atau barang-barang yang terdapat dalam persediaan digunakan secara efisien dan perusahaan dapat mengikuti perkembangan persediaannya dengan baik. Jadi apalagi kayak misalnya perusahaannya toko kue gitu ya. Mereka harus jelas nih, gulanya ada berapa gitu ya, tepungnya ada berapa. Hari ini bikin kue itu butuh berapa. Harusnya sekarang ada di gudang itu adanya sekian, itu harus jelas. Misalnya gulanya 10 kilo, tepungnya ada 5 kilo, telurnya ada 12 kilo. Hari ini dipakainya cuma separuhnya semua. Berarti seharusnya di gudang itu ada sekian, ada separuhnya lagi. Gitu ya, di akhir harinya, hari produksi itu. Ternyata setelah dicek, itu ternyata enggak, lebih sedikit. Kenapa? Ini ternyata dicolong, dicuri sama bagian gudangnya. Kalau nggak ada pengawasan, akhirnya kayak gitu, rugi dong gitu ya perusahaan. Makanya itu harus jelas pencatatannya. Sekarang produksinya berapa, sehingga di gudang harus tersedia barang persediaannya ada sekian, itu harus ada catatannya. Oke, selanjutnya ini
Ini tadi ya, pertama ada purchase requisition, yaitu permintaan pembelian, gampangnya kayak gitu ya. Dokumen ini diperuntukkan bagian internal perusahaan, jadi diajukan kepada departemen pembelian. Kemudian purchase order. Purchase order ini yang bikin adalah departemen pembelian, dikirim ke vendor atau supplier. Jadi pesen gitu, pesen barang. Itu namanya purchase order. Kemudian vendor list. Lah, ini vendor list ini adalah daftar isinya vendor-vendor gitu ya. Daftar dari supplier yang sudah disetujui oleh perusahaan, yang juga sudah menentukan harga dengan supplier. Biasanya ada perjanjian dulu, MOU gitu ya. Oh, jadi kalau kalian yang beli, kalau kita yang beli perusahaan ini ke vendor yang itu gitu ya, itu nanti biasanya dapat potongan harga dan kualitasnya udah dijamin bagus misalnya kayak gitu. Itu sudah ada perjanjian dulu. Kemudian purchase invoice. Nah, ini faktur gitu ya. Detail dari jumlah barang yang dibeli dan jumlah harga dan kondisi barang. Dokumen ini disiapkan oleh supplier. Jadi setelah diterima, yang diterima itu berapa, itu nanti itu yang dibayar. Nah, ini purchase invoice ini yang disiapkan, yang nyiapin itu vendornya. Kemudian good packing slip. Nah, slip pengiriman gini ya, dibuat oleh supplier dan biasanya didampingi dengan barang yang sudah dipesan. Pada saat pengiriman mau dikirim tuh ada ininya gitu, slip packing. Oh, ini barang udah siap dikirim ke toko ini, gitu, ke gudang ini, ke ini. Nah, itu. Kemudian receiving report. Nah, ini report penerimaan. Menyediakan semua detail pesanan seperti detail supplier, berat barang, nomor barang, dan deskripsi dari barang. Divisi penerimaan yang membuat laporan ini. Jadi gudangnya yang membuat laporannya. Kemudian remittance advice. Remittance ini pengiriman pembayaran. Remittance itu transfer uang. Nah, itu baru namanya remittance. Ini untuk memberikan notifikasi kepada supplier untuk barang yang dibayarkan. Dokumen ini disiapkan oleh bagian finance atau supplier. Jadi bagian keuangan atau departemen pembeliannya tadi yang bikin. Oke, sudah ini dokumennya. Nah, kemudian tinggal 3 slide lagi ya. Ini tujuan sama fungsi. Oke, tujuan dari siklus pengeluaran itu adalah menjamin bahwa barang dan jasa yang dipesan sesuai dengan kebutuhan. Jadi dasarnya adalah dari kebutuhan dulu. Butuhnya apa saja. Kemudian dipesanlah barang sesuai kebutuhan tadi. Nah, kebutuhan ini masuknya di mana? Di purchase requisition yang membuat bagian gudang. Kemudian menerima barang yang dipesan dan memeriksa kondisi barang tersebut. Jadi kalau barangnya rusak, barangnya nggak sesuai, kualitasnya nggak sesuai, jumlahnya nggak sesuai, itu perlu dilaporkan. Jadi nggak asal masuk aja ke dalam gudang. Kemudian menyimpan dan mengamankan barang sampai barang tersebut dibutuhkan. Jadi pergudangan menyimpan ini ya. Kemudian menentukan bahwa faktur atas barang dan jasa sudah benar. Jadi jangan sampai kita harus membayar dalam jumlah yang terlalu banyak gitu ya. Dikirimnya benar 10 tapi sisanya 5 salah gitu dikembalikan. Jangan sampai kita bayarnya juga tetap 10, kita cuma bayarnya yang 5 aja yang diterima doang. Kemudian mencatat dan mengklasifikasikan pengeluaran dengan tepat dan akurat. Kemudian posting atas kewajiban dan pengeluaran kas kepada akun pemasok yang tepat. Jadi jangan sampai kita belinya di vendor A, tapi masuknya ketagihannya vendor B. Itu salah gitu ya. Kemudian menjamin bahwa semua pengeluaran kas berkaitan dengan pembelian telah diotorisasi. Jangan sampai jadi bukan bagian gudang itu beli sendiri. Itu salah gitu ya. Yang beli tetap adalah bagian pembelian. Kalau gudangnya sendiri beli, nanti biasanya beli-beli yang nggak penting gitu ya. Jadi kalau kayak anak kecil mau pesen gitu ya, ibu aku butuh baju gitu, jangan disuruh anak kecilnya sendiri yang beli baju, nanti dia akan beli macam-macam, malah nggak jadi beli baju, malah beli permen gitu ya. Jadi yang belikan ibunya gitu. Ini maksudnya seperti itu. Kemudian mencatat dan mengklasifikasikan pengeluaran kas dengan tepat dan akurat. Oke, itu tujuannya. Nah, fungsi dari siklus pengeluaran itu adalah memperoleh dan memproses data mengenai berbagai aktivitas bisnis. Oke, memang aktivitas terutama aktivitas pengadaan barang gitu ya. Kemudian
menyimpan dan mengatur data untuk pengambilan keputusan, terutama terkait dengan data persediaan barangnya. Kemudian jadi mengadakan datanya itu mengadakan barang, data persediaan barang itu semuanya masuknya di sini. Kemudian menyediakan fungsi pengendalian untuk memastikan data. Jadi dengan banyak pihak yang terkait itu berarti nanti akan banyak pengendalian, gitu ya. Nah, ini fungsi lainnya gitu ya dari referensi yang berbeda menyebutkan bahwa untuk mengetahui kebutuhan dan barang, mengetahui kebutuhan akan barang, menempatkan pesanan dan menerima dan menyimpannya, kemudian memastikan validitas dari kewajiban. Jadi kayak tadi di situ ya sudah saya jelaskan. Kemudian menyiapkan pengeluaran kas, mengelola hutang usaha, memposting transaksi ke dalam buku besar umum, kemudian menyiapkan laporan keuangan dan laporan manajemen yang diperlukan. Oke, sampai sini sudah selesai tentang siklus pengeluaran.